Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ida Alamsyah Rinaldi di laporan pertemuan 13 dan 14 kali ini. Eh, Langsung ke bagian laporan, kita masuk ke laporan. Di praktikum ini praktikum minggu ke-13 dan 14, topik praktikumnya itu di pertemuan 13 ada kamera capture, generate QR code, dan scan QR code. Nah, di pertemuan 14 ini notification dan notification plus reminder. Ada dua ya. Kalau pertemuan 13 itu ada 3. Nah, lalu tujuan utama praktikum ini adalah untuk mengimplementasikan pada aplikasi Android seperti kayak kita user pengguna kamera untuk mengambil gambar dan bisa memindai QR code, pembuatan QR code secara dinamis serta penerapan notification sebagai uh, bentuk reminder untuk si user ketika terjadi suatu event. Kayak kalau di tempat saya tuh misalnya ketika diklik bayar tiket misalnya gitu. Nah, muncul notification atau reminder. Habis itu masuk ke bab 1, itu implementasi modul dan latihan. Di 1.1 ini adalah ada permasalahan masalah ya. Permasalahan masalah tuh kayak eh, tantangan di pertemuan 13 ini pembuatan QR yang harusnya tuh harus connect ke Supabase, karena di pertemuan sebelumnya yang memakai data itu lebih ke manual yang mana ya waktu itu ya. Nah, jadi manual. Nah, jadi karena manual itu jadi bingung tuh. Jadi agak bingung ketika kita harus post datanya ke Supabase secara langsung. Jadi kan ada tuh post ya. Jadi biar masuk ke Supabase. Nah, dan permasalahan paling penting itu ketika di demo ini tuh susah susah banget kalau di iOS. Jadi bingung untuk di demonya. Demonya tuh maksudnya ketika di scan ya, pas demo tuh ketika di scan tuh susah. Bahkan sampai sekarang saya nggak bisa untuk menemukan scan activity. Paling cuman bisa di scan. Kalau untuk di ininya sih nggak bisa ya, di sistemnya nggak bisa saya coba. Dan untuk yang selanjutnya itu 1.2 langkah kunci dan keputusan desain. Kita menerapkan generate QR code dari data tiket yang dibuat, lalu menampilkan pada halaman generate QR code. Untuk fitur scan QR, kita harus memanfaatkan kamera untuk membaca QR dan memproses hasil scan agar dapat digunakan kembali dalam aplikasi. Lalu kalau di pertemuan 14 itu notification ketika udah melakukan pembayaran tiket, seperti pengingat kalau itu harus dikasih ke petugas. Jadi kayak kalau misalnya kita udah bayar, itu nanti akan ada notification tuh kayak notification kalau misalnya kita udah dibeli gitu. Terus jangan lupa dikasih ke petugasnya barcode-nya gitu. Lalu masuk di 1.3, error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, errornya itu sebenarnya bisa dibilang sepele ya jatuhnya. Karena kan kita mah harus di Supabase config ya, Supabase config di sini. Di Supabase config sini nih harusnya kan kita base URL sama API key ya, normal ya. Ya kan? Di API key nih API key-nya ya kan, habis itu di data API ini URL-nya ya. Saya masukin dong publish key-nya, API key-nya. Pada saat saya gunain URL ini, itu tuh susah dan nggak bisa. Bahkan ketika ada juga permasalahan di RLS disable ya kan, RLS enable disable tuh susah banget tuh di situ tuh. Ah, kita hapus dulu nih. Tadi coba-coba ya. Kita hapus dulu. Nanti kita akan coba dia di sini ya. Nah, jadi itu penyebabnya itu sebenarnya jujur nggak tahu ya kenapa. Bahkan di bagian sini juga ada bermasalah karena kalau ini masalahnya karena double. Jadi sorry, bukan ya, double header sama post, get header sama post itu double. Jadi ada 2 kali. Jadi karena terhitung 2 kali dia
muncul jadi ya, nggak bisa masukin ke Supabase-nya. Nah, kalau untuk API key-nya itu langkah perbaikannya itu ternyata ada namanya unknown public. Jadi saya ketika memakai key unknown public itu bisa, dan untuk yang kalau ini itu ya tinggal dihapus aja dan ada yang diganti gitu. Di bagian query-nya kalau nggak salah, query-nya juga salah kemarin. Lupa lupa DSS, sebenarnya lupa DSS. Habis itu masuk ke bagian 1.4 tantangan atau kesulitan. Tantangannya itu membingungkan di bagian generate code yang dimasukkan ke Supabase. Jadi itu cukup sulit karena sebelumnya nggak pakai Supabase. Karena kita kan memakai UID doang kan. Ketika kita scan generate code itu kan membutuhkan UID kan. Kalau untuk pertemuan 14 itu alhamdulillah aman lancar. Habis itu kita bagian bab 12. Bab 2. Di 2.1 itulah pemahaman konsep inti. Nah, di pemahaman ini di pertemuan 13 pemanfaatan kamera dan QR code ke dalam aplikasi Android. Terus QR code-nya juga digunakan sebagai penyimpanan. Habis itu untuk pertemuan 14 notification dan reminder itu juga cukup berbeda sih ya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu cuman pop up. Sekarang notificationnya yang muncul di story ketika kita swipe dan swipe dari atas ke bawah itu loh, yang di swipe yang kayak gini nih. Bentar, Anda studio yang kayak gini nih. Nah, habis itu apa hubungannya eh, oh ya, ketika pas pemakaiannya itu generate code-nya dipakai pas pembelian tiket, lalu bakal muncul muncul QR code-nya. Habis itu notification sama sih letaknya, pas selesai pembayaran nanti ada notification kalau itu sudah dibayar, seperti reminder ke pengguna, bukan reminder yang 2 menit di modul ya. Habis itu 2.2 hubungan dengan materi sebelumnya. QR code ini sebenarnya jujur baru sih. Karena sebelumnya nggak ada kan. Bahkan saya tanya ke senior itu nggak ada kalau nggak salah deh. Nggak ada. Paling Supabase harusnya sih itu seperti pertemuan sebelumnya. Ada itu juga ada notification ya. Notification tuh ada lah walau kita nggak make setahu saya notification nggak seperti ini nih. Nah, cuman pop up doang gitu. So ada reminder, itu keren sih reminder. Habis itu bukti pengerjaan. Oh, bab 3 cuman link doang ya. Oke. Mungkin langsung masuk ke demonya ya. Nah, di demonya ini seperti ini ya. Sorry ya, saya panjang lebar. Oke. Udah satu. Nah, bagian tiket itu ya generate code. Oh, tadi kan oke, sebenarnya ada bunyi ya di sini, cuman kayaknya nggak saya bunyiin deh. Nah, ini ada notification nih now ya. Kelihatan nggak? Nah, ini now. Tiket berhasil dibuat, tunjukkan QR nih, ya saya buat seperti itu. Nah, tadi kan Supabase cuma satu ya datanya ya. Nah, ini akan muncul satu lagi harusnya. Nah, nih. Kita tes lagi ya. Coba yang lain. Kembali ya, nih family day pass deh, day pass. Set bayar, ya kan? Pas bayar itu akan muncul yang baru harusnya. Nah, ini family day pass. Ya, notification juga sudah muncul. Oh iya, kalau saya juga nggak tahu ya, saya ini benar atau enggak. Kalau misalnya saya coba pakai HP kita ini, itu tuh yang muncul tuh UID-nya kelihatan. Nah, ini UID-nya yang kelihatan. Kalau sebenarnya kan harus dicolokin pakai USB. Habis itu kameranya baru kita scan ya kan. Nah,
karena di iOS itu cukup rumit ya. Eh, udah saya coba juga, cuman tetap nggak bisa. Jadi ya, oh ya, untuk validasi kalau ini nggak bisa 2 kali dipakai karena itu ada ID-nya ya. Nah, di sini ada ID-nya. Ya, di sini ada ID-nya. Mungkin itu aja ya. Oke, mungkin itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan di sini di laporan pertemuan 13 dan 14. Maaf kalau misalnya kebanyakan ada salah kata dan juga cara menyampaikannya juga rumit. Maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.